Pernah kepikiran nggak kenapa jeruk rasanya asam, tapi sabun rasanya pahit dan terasa licin? Itu bukan sulap, itu adalah kimia. Hari ini kita akan masuk ke dunia partikel untuk melihat petualangan asam basa. Dulu Arrhenius mendefinisikan asam sebagai penghasil H+ dan basa sebagai penghasil OH- dalam air. Tapi kimia berkembang. Proses Lowry memperkenalkan konsep yang lebih keren, di mana asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Di sini muncul konsep pasangan asam basa konjugat. Saat asam melepas proton, ia berubah menjadi basa konjugat. Mereka seperti koin dengan dua sisi. Terakhir, Lewis melengkapi semuanya. Bukan cuma soal proton, tapi soal pasangan elektron. Asam Lewis itu penerima, dan basa Lewis itu si pemberi pasangan elektron. Fleksibel kan? Asam dan basa dibagi menjadi dua, yaitu yang kuat dan juga yang lemah, di mana yang kuat ini terdisosiasi sempurna dalam air. Contohnya adalah asam klorida. Sedangkan asam yang lemah tidak sepenuhnya terdisosiasi sempurna. Contohnya adalah asam asetat. Gimana sih cara tahu ini asam kuat atau enggak? Kekuatannya dapat diukur menggunakan konstanta Ka atau Kb. Hubungan Ka dan Kb sangat erat dan terbalik, di mana saat Ka dikalikan Kb akan menghasilkan Kw atau tetapan kesetimbangan air. Semakin kuat suatu asam, semakin lemah basa konjugasinya, dan sebaliknya. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kekuatan asam? Yang pertama adalah kekuatan ikatan. Semakin lemah ikatan, maka semakin kuat asamnya. Yang kedua adalah polaritas ikatan. Semakin polar ikatan, maka semakin mudah H+ untuk lepas. Faktor yang terakhir adalah efek induksi atau asam oksi, di mana kehadiran atom elektronegatif seperti oksigen menarik kerapatan elektron, yang akhirnya memperlemah ikatan OH. Untuk mengukur tingkat keasaman, kita bisa menggunakan skala pH. Dari pH 0 yang super asam sampai pH 14 yang super basa. Dan di tengah-tengah adalah pH 7 yang netral. Untuk menghitung pH, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Semakin besar konsentrasi H3O+ atau H+-nya, maka semakin kecil pH-nya dan juga semakin kuat asamnya. Selagi kita ngomongin pH, tahu nggak kamu kalau pH darah kita tuh nggak boleh berubah drastis? Untungnya ada larutan buffer. Larutan buffer ini menjaga pH tetap stabil meskipun ada tambahan asam atau basa dari luar. Nah, mereka ini menggunakan rumus Henderson-Hasselbalch untuk menjaga keseimbangannya. Lalu, gimana cara kita mengukur kekuatan larutan di laboratorium? Pakai titrasi. Kita teteskan basa ke asam sampai mencapai titik ekivalen. Titik ekivalen adalah kondisi di mana jumlah mol titran atau larutan standar yang ditambahkan itu secara kimia sama atau setara dengan jumlah mol analit atau zat yang diuji. Perhatikan kurva titrasinya. Ada lonjakan pH yang drastis di sana. Itulah momen kebenaran saat jumlah mol asam tepat sama dengan basa. Perlu diperhatikan bahwa kurva titrasi antara asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, asam lemah dengan basa kuat, dan juga asam lemah dengan basa lemah itu cukup berbeda. Untuk pembahasan terakhir, kita akan membicarakan tentang kesetimbangan larutan. Tidak semua zat itu mau larut dalam air loh. Ada yang namanya kesetimbangan larutan atau KSP. Jika kita terus menambahkan zat ke air hingga jenuh, akan terbentuk endapan. Pernah nggak kamu mengaduk gula ke dalam teh sampai gulanya nggak larut lagi? Di dunia kimia itu yang namanya larutan jenuh. Kesetimbangan kelarutan terjadi antara senyawa ionik padat dengan ion-ionnya yang terlarut. Ukuran batas kesabaran air untuk menampung zat ini disebut dengan KSP atau konstanta hasil kali kelarutan. Kelarutan ini dipengaruhi oleh efek ion sejenis ataupun perubahan pH yang membuat zat itu semakin sulit untuk larut. Berikut adalah contoh nilai KSP dari beberapa senyawa. Untuk memprediksi kapan endapan muncul, kita bisa melakukan perbandingan antara Q atau hasil kali ion saat ini dengan KSP. Jika Q lebih kecil dari KSP, maka larutan masih bisa melarutkan lebih banyak zat atau larutan itu belum jenuh, sehingga tidak ada endapan yang terbentuk.
Sebaliknya, jika Q lebih besar dari KSP, maka larutan sudah melebihi batas kelarutan atau sudah lewat jenuh, sehingga akan terbentuk endapan atau presipitasi. Yang terakhir, jika Q sama dengan KSP, maka larutan tepat jenuh atau tepat akan mengendap, di mana padatan dan ion-ionnya berada dalam kesetimbangan. Teknik paling keren yang memanfaatkan teori ini adalah presipitasi selektif, yaitu teknik kimia untuk memisahkan ion-ion terlarut dari larutan dengan cara mengendapkan satu atau beberapa ion tertentu secara bertahap di bawah kondisi yang spesifik, sementara ion lainnya tetap larut. Inilah cara industri memurnikan air dan juga logam. Khusus di bidang farmasi, ilmu ini adalah nyawa dari pembuatan obat, mulai dari memastikan obat diserap sempurna di lambung atau usus, menjaga stabilitas obat suntik dengan sistem buffer, hingga mengubah zat obat menjadi bentuk garam agar mudah larut dalam darah. Tanpa pemahaman KSP dan pH, obat yang kita minum mungkin tidak akan pernah sampai ke sel yang sakit. Sampai situ saja pembahasan mengenai asam dan basa. Sekarang kalian sudah paham rahasianya. Teruslah bereksperimen, tetap penasaran, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.